dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik nih, terutama bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi seorang dosen. Jadi saya akan berbagi tips bagaimana cara micro teaching menggunakan bahasa Inggris untuk seleksi masuk di dosen perguruan tinggi negeri ataupun dosen perguruan tinggi swasta. Dan apa yang saya kasih ini, tipsnya yang saya berikan ini sebenarnya berdasarkan dari pengalaman di mana saya mengikuti salah satu seleksi dosen di perguruan tinggi negeri. Oke, kenapa harus sih menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia? Jadi waktu itu sebelum saya mengikuti seleksi, jadi kalau untuk perguruan tinggi negeri atau swasta tuh pasti kita tuh kalau pengen jadi dosen harus melewati step dimana micro teaching atau tes mengajar. Saya searching dulu nih di beberapa pengalaman orang lain. Di sana dikatakan bahwa rata-rata hampir semua perguruan tinggi itu menginginkan kandidat yang unggul. Salah satunya adalah kemampuan bahasa asing. Jadi dengan kita mau mengajar menggunakan bahasa Inggris, setidaknya kita sudah memenuhi salah satu kriteria nih, bahwa kita itu merupakan salah satu calon SDM yang unggul dan mampu bersaing dalam dunia internasional. Nah, jadi beberapa tips yang saya kasih berikut ini sebenarnya bisa teman-teman praktekkan di rumah, karena nantinya teman-teman harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya sebelum pelaksanaan micro teaching. Tapi sebelum micro teaching berlangsung, itu teman-teman harus mempersiapkan RPS atau rencana pembelajaran semester, harus menyiapkan PowerPoint, harus menyiapkan evaluasi pembelajaran, dan juga harus mempersiapkan absensi dari pengajaran itu sendiri. Bagaimana caranya? Kalian cukup menggunakan Google Drive. Di Google Drive itu kalian masukkan semua file kalian, dan kemudian nanti kalian akan share di kolom chat, terutama karena kita kemarin menggunakan Zoom ya teman-teman, karena sifatnya masih online. Nah, saya praktekkan menggunakan bahasa Inggris ini dan alhamdulillah nilai saya tuh maksimal dibandingkan teman-teman saya yang mendapatkan nilai ya sekitar 11 atau 12 itu karena mungkin saja mereka menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi bagaimana sih cara memulai ketika kita akan mengajar menggunakan bahasa Inggris? Nah, saya akan praktekkan nanti teman-teman, saya bisa tampilkan juga PowerPoint saya. Jadi saya jelaskan dulu bahwa saya mengajar di mata kuliah Political Party Studies and Election. Jadi sebenarnya mata kuliah itu tuh terserah kita mau ngambil di mana itu terserah, tapi pastikan menurut saya yang paling maksimal adalah kalian buka website dari perguruan tinggi tersebut, kalian download kurikulumnya, lalu kalian lihat nih, mana sih mata kuliah yang menurut kalian paling kuasai dan kalian paling tertarik. Nah, kebetulan karena fokus saya di bidang election, jadi saya lebih milih mata kuliah itu, walaupun ada sekitar banyak ya teman-teman mata kuliah itu bisa kalian lihat di website perguruan tinggi yang kalian tuju. Nah, setelah itu saya menyarankan teman-teman jangan memilih pertemuan pertama. Saya kemudian memilih pertemuan ke-8 karena menurut saya ketika saya memilih pertemuan ke-8 itu materinya sudah lebih advance dan juga materinya sudah lebih mendalam sehingga penguji jadi tahu bagaimana penguasaan materi kita. Nah, jadi saya memilih topik ke-8. Kebetulan topik ke-8 itu membahas tentang electoral system atau sistem pemilu. Jadi di awal itu teman-teman harus menjelaskan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Great, I'm very well, thank you. Today, I would like to talk about electoral systems in our 8th meeting, of course in our lovely subject Political Party Studies and Election. Jadi, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah memberi salam, kemudian kalian jelaskan di pertemuan berapa nih topik kita. Tadi kan saya jelaskan bahwa kita akan membahas electoral systems in our 8th meeting. Jadi di pertemuan ke-8 tentunya di mata kuliah partai politik dan juga pemilu. Kemudian saya menjelaskan in each our lecture as I mentioned in the previous meeting,
I will ask the students to give the informations about electoral systems and the implementations in the several countries. So first of all, I would like to ask Miss Tika. Tika, so what is your opinions about electoral system? And please mention one or two country with their electoral system implementation. Yeah, that's great. You say that electoral system is the policy of elections in the several countries or some countries. Good. So next, I would like to ask Dika. Dika. So what is your opinions about electoral systems? And please mention what is electoral systems in our country Indonesia. Yeah, great that our country is use proportional representation system. Oke, jadi di tahap awal kalian harus menjelaskan bahwa kalian akan ibaratnya namanya adalah pre-test dulu nih, pre-test mahasiswa tuh tahu nggak sih materi yang akan kita pelajari. Nah itu bagus banget teman-teman. Jadi tadi saya gunakan untuk menanyakan beberapa mahasiswa. Ya walaupun mahasiswanya kadang diem atau enggak, kalian pura-pura aja bahwa mahasiswa itu respon, itu nggak apa-apa. Atau ada beberapa yang nggak ada mahasiswanya, kalian anggap aja imajinatif aja kalau ada gitu mahasiswanya. Oke, kemudian saya menjelaskan tentang keunikan dari pertemuan dan mata kuliah kita. Saya menjelaskan seperti misalnya our lecture is very interesting because we not only talk about the theory base but also about the practice. We will practice how to allocate the vote to the seats in the parliaments. So it is the encourage to implementation the Campus Merdeka policy that we must make our lecture to be innovative. Nah, saya jelaskan bahwa sebenarnya materi kita tuh menarik banget karena kita tuh nggak hanya belajar teori tapi juga implementasinya, sehingga kita juga menyinggung soal Kampus Merdeka. Nah itu penguji sangat tertarik teman-teman bahwa oh berarti orang ini tahu nih kebijakan-kebijakan tentang pendidikan. Kemudian saya jelaskan juga bahwa in the last two meetings, I will invite the commissioners of elections to talk about the challenges of electoral systems in Indonesia, and also I will invite the commissioner of Bawaslu. Nah, jadi di awal ini kalian jelaskan bahwa materi kalian tuh sangat menarik karena kalian gak hanya bicara teori, kalian tahu kebijakan Kampus Merdeka dan itu bagus banget. Dan nanti kalian tinggal bilang bahwa nanti untuk selanjutnya ya teman-teman, untuk bagaimana cara penyampaian materi intinya akan saya sampaikan di video part selanjutnya. Terima kasih.